Relativisme kebenaran, sebuah catatan bagi rasionalisasi iman dan media sosial dewasa ini. Almarhum Paus Benediktus ke-16 pernah mengatakan seperti ini: musuh utama gereja Katolik dewasa ini adalah relativisme. Relativisme tidak bersifat absolut atau mutlak dibenarkan. Relativisme sesungguhnya menganut sebuah prinsip gagasan bahwa kebenaran itu relatif, atau dengan kata lain, tidak ada kebenaran objektif dan universal yang harus diakui dan dihayati bersama-sama dalam sebuah kelompok. Hal ini menghantar diri atau ego untuk memiliki kebenaran diri sendiri. Orang-orang seperti ini akan mudah terbawa arus gelombang yang lebih kuat dan dahsyat. Disinilah diri sendiri atau ego tidak mengakui apapun atau siapapun sebagai sebuah kepastian dengan tujuan hanya untuk kepuasan dan kebahagiaan pribadi, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting adalah diri sendiri puas, diri sendiri bahagia, karena setiap sudut pandang pasti memiliki kebenarannya sendiri. Disinilah manusia yang menganut paham relativisme ini menjadikan diri dan ego sebagai pusat, walaupun ia mudah terbawa arus, karena apapun terlepas dari salah benarnya pasti secara definitif memiliki kebenaran yang definitif benar. Kebenaran adalah persesuaian antara kata dan perbuatan atau ide dan realitas. Setiap orang dituntut untuk bertahan melawan arus dan secara definitif dituntut untuk dewasa dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan norma-norma umum yang dihayati bersama. Hal ini sangat penting agar kebenaran itu tidak terjerumus pada fundamentalisme dan ekstremisme ideologis tertentu. Relativisme kebenaran membiarkan ego dilempar dan mudah dibawa arus dan angin gelombang pengajaran apapun. Ciri-ciri orang yang merelativisir segala kebenaran dapat terungkap dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, rasionalisasi kebenaran. Sekalipun ia salah, ia akan menggunakan segala cara, ia akan menggunakan segala teori untuk membenarkan diri sendiri, atau bahasa moralnya kira-kira seperti ini: membenarkan segala cara untuk kepentingan diri sendiri, membenarkan segala cara untuk kenyamanan diri sendiri. Orang-orang seperti ini dalam kenyataan praktis dikenal sebagai orang-orang penipu modern, menggunakan ilmu yang dimiliki untuk memutarbalikkan kenyataan demi kepuasan diri sendiri atau ego, atau menggunakan kepintarannya untuk memutarbalikkan kebenaran dan kenyataan. Yang kedua, memiliki iman yang lemah. Orang yang mudah terbawa arus dalam merelativisir segala hal tidak lagi melihat imannya sebagai sumber kebenaran, sumber hidupnya. Kemahakuasaan Allah diremehkan dengan mengatakan bahwa berdoa terus-menerus pun Allah pasti bosan mendengarkannya. Kebosanan pribadi, kebosanan ego
akan doa dipantulkan kepada Allah yang secara absolut mutlak bisa mendengarkan setiap orang yang berdoa. Bukti praktisnya adalah jarang berdoa. Berdoa ataupun tidak berdoa toh pasti mati juga atau sama saja. Yang penting saya berbuat baik. Inilah yang disebut ateis praktis, yakni mengakui dan mengimani adanya Tuhan, tapi hidupnya sendiri penuh dengan seolah-olah. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah semua sama saja. Seolah-olah Allah tidak tahu, atau seolah-olah dirinya sendiri yang paling benar. Inilah yang menghancurkan diri dan ego, karena hidupnya penuh dengan seolah-olah yang hanya membawa sikap masa bodoh atau cuek terhadap iman yang dihayatinya. Bahkan secara pasti meyakini bahwa aborsi pun dianggap sebagai kebenaran, atau membunuh atas nama agama. Iman hanya di mulut. Inilah orang-orang yang disebut ateis praktis. Yang ketiga, tidak memiliki kemampuan untuk memfilter setiap informasi. Semua hal sama saja. Media sosial semakin maju dan tidak semua orang mampu untuk memfilter setiap informasi. Informasi tidak difilter secara baik dan benar. Pokoknya percaya saja. Informasi hoaks yang memutar balikan kenyataan pun tidak mampu untuk difilter. Pokoknya percaya saja. Semua ini adalah kebodohan modern berpayungkan relativisme. Relativisme adalah kehancuran bagi diri sendiri dan kelompok, karena di mana ada enak, lingkar di situ.